Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. R Channel, channel yang membahas khusus pembelajaran tentang bahasa Inggris dan sekitarnya. Nah, pada hari ini, pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya memberikan sebuah saran, ya. How to give a suggestion. How to give a suggestion. Bagaimana cara memberi sebuah saran. Nah, khususnya memberikan saran kepada orang lain. Itu. Nah, seperti apa? Oke, yang pertama di sini ada 3 ya nanti ya, yang akan kita bahas ada 3. Saya baikin dulu. Cara yang pertama adalah dengan modal auxiliary yaitu should. Ya, should artinya seharusnya. Should seharusnya plus verb 1. Setiap modal yang kita tahu, setiap should atau modal-modal yang lainnya kita menggunakan kata kerja asli ya, yaitu verb pertama asli. Oke. Nah, contohnya di sini adalah biasanya kita pakai subjek you ya, karena kita memberikan saran kepada orang lain. Contohnya adalah you should eat twice a day. Kamu seharusnya makan 2 kali sehari, ya kan? Atau 3 kali sehari, 3 times a day. 3 times a day. Kamu seharusnya makan 3 kali sehari. Nah, coba lihat di sini. Setelah kata should, modal auxiliary yaitu diikuti dengan kata kerja eat atau verb eat, dan verb ini verb 1, verb bear, verb yang tidak ditambah apa-apa ya. 3 kali sehari. Jadi, kita meminta seseorang untuk makan 3 kali sehari, gitu ya. Jadi, itu contoh yang pertama. Kamu seharusnya makan 3 kali sehari. Contoh lain, you should study hard before doing exam. Oke ya. You should study hard before doing exam. Kamu seharusnya belajar dengan keras sebelum melakukan ujian atau mengerjakan ujian gitu ya. Menghadapi ujian juga boleh. Facing exam gitu ya. Jadi kita meminta seorang untuk belajar dengan keras sebelum melakukan ujian. Seperti itu. Contoh yang ketiga, you should think twice. Kamu seharusnya berpikir 2 kali. Ya, kamu seharusnya berpikir 2 kali, saya tambah before doing something. Sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini adalah sebuah saran ya. You should think twice before doing something. Kamu seharusnya berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini contoh dari menggunakan kata should. Sekarang kita menggunakan contoh yang kedua dengan rumus yang kedua yaitu how about plus verb ing ya. How about plus ing ini artinya adalah bagaimana jika ya. Bagaimana jika gitu. Saya ulangi, kalau yang di sini tadi artinya adalah seharusnya, should itu artinya seharusnya. Seharusnya. Oke. Kalau how about artinya bagaimana jika atau bila gitu ya. Oke. Bagaimana jika atau bagaimana bila, how about. Nah, kalau yang ini how about ini harus diikuti dengan kata kerja yang ditambah ing. Maksudnya apa? Yaitu kata kerja bentuk pertama ditambah ing seperti itu ya. Contohnya di sini. How about
eating out? Bagaimana jika makan di luar? How about eating out? Nah, gitu ya. How about eating out? Nah, jadi eating di sini dari kata eat ya, yang ditambah ing. Dari kata eat bentuk pertama yang ditambah ing jadinya eating. Seperti itu ya. Dan nggak boleh kalau tidak ditambah ing. Contoh yang lain, how about how about doing exercise? Bagaimana jika olahraga gitu ya? How about langsung aja exercising. Oke, how about exercising? Bagaimana jika olahraga? Every morning. Nah, seperti ini ya. How about exercising every morning? Bagaimana jika olahraga setiap pagi? Nah, ini berupa sebuah saran juga atau suggestion, yaitu dengan cara mengajak ya. How about exercise every morning? Gitu. How about eating out? Bagaimana kalau makan di luar? Seperti itu. Ini adalah sebuah saran. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu why don't we atau you plus verb 1. Artinya adalah kenapa tidak, gitu ya. Kenapa tidak ya, kita atau kamu atau kalian gitu. Kenapa tidak kita gitu ya. Nah, sebentar saya perkecil dulu sebentar. Oke, contohnya why don't you go to school earlier. Kenapa tidak kamu pergi ke sekolah lebih awal? Gitu ya. Biar kamu tidak terlambat ya kalau diteruskan. Why don't you go to school earlier? Why don't you? Kenapa tidak kamu? Why don't you? Ingat, setelah subjek harus kata kerja bentuk pertama. Seperti itu ya. Why don't you? Why don't you go to school? Gitu. Contoh yang lain. Why don't you eat breakfast? Kenapa tidak kamu sarapan di pagi hari, in the morning? Why don't you eat breakfast in the morning? Ya, jadi kita menyarankan seseorang untuk sarapan di pagi hari. Kenapa tidak kamu sarapan pagi hari? Gitu ya. Tuh, yang atasnya, why don't you go to school earlier? Kenapa tidak kamu pergi ke sekolah lebih awal? Seperti itu. Saya ulangi lagi penjelasan saya, biar lebih paham bagaimana cara memberikan sebuah saran kepada orang lain ya. Yang pertama kita gunakan kata should yang artinya seharusnya ya, dimana harus ketemu, harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, kata kerja asli ya atau verb bear. Oke, contohnya adalah you should eat 3 times a day. Kamu seharusnya makan 3 kali sehari ya. Eat-nya harus kata kerja bentuk pertama, nggak boleh yang lain ya. Oke, saya tandai. Oke, merah. You should study hard before doing exam. Kamu seharusnya belajar dengan keras sebelum melakukan ujian. Oke, harus kata kerja bentuk pertama. You should think twice before doing something. Kamu seharusnya berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Ya, ini untuk pertama. Yang kedua, how about plus verb ing. Ya, bagaimana jika atau bila. Bagaimana jika atau bila. How about eating out? Nah, di sini untuk bentuk kedua harus diikuti kata kerja yang ditambah ing. How about eating out? Oke. Nah, contoh berikutnya adalah how about exercising
every morning? Bagaimana jika olahraga setiap pagi? Exercising every morning. Bagaimana jika berolahraga setiap pagi? Gitu ya. Ingat, ini harus bentuk ing, nggak boleh it ya. Oke, why don't we? Why don't we? Kenapa tidak kita? Atau why don't you? Kenapa tidak kamu plus kata kerja bentuk pertama? Oke, why don't you go to school earlier? Kenapa tidak kamu pergi ke sekolah lebih awal? Saya tandai. Nah, ini harus bentuk pertama. Sekali lagi, harus bentuk pertama. Why don't you? Why don't you? Why don't we? Gitu. Boleh diganti we. Why don't we eat? Gitu ya. Why don't we eat breakfast in the morning? Kenapa tidak kita sarapan di pagi hari? Gitu ya. Seperti itulah pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh komen di kolom komentar dan nanti insya Allah akan saya jawab. Ya. Dan thank you very much. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.